sudah berkenan meluangkan waktunya untuk melaksanakan percakapan ini. Nah begini Bu Mira, pada saat ini saya ditugaskan untuk mensupervisi akademik khususnya Bu Mira. Nah dalam supervisi akademik itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu praobservasi, nah yang keduanya nanti observasi, dan yang ketiganya yaitu pasca observasi. Nah nanti Bu Mira akan melakukan ketiga hal tersebut. Nah pada saat ini mungkin kita akan praobservasi terlebih dahulu. Kita bercakap-cakap mengenai persiapan dari Bu Mira untuk menghadapi observasi nanti. Nah, Bu Mira kan pasti sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya. Ya, insya Allah sudah. Nah, kira-kira tujuan sudah dipersiapkan untuk tujuan pembelajaran FKP dan sebagainya? Sudah, alhamdulillah Bu. Coba untuk tujuan pembelajarannya itu apa yang telah dibuat oleh Bu Mira? Dari rancangan pembelajaran yang saya sudah buat, ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Untuk yang pertama, peserta didik dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dan benar dengan cara mengidentifikasi. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dan benar dengan cara kegiatan mewarnai gambar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat setelah mereka berdiskusi. Jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama dapat menentukan pecahan, dan yang kedua itu menyajikan pecahan, dan yang ketiga anak dapat menjelaskan mengenai pecahan. Iya. Nah dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan pembelajaran apa yang ingin Bu Mira capai? Nah untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu ada 2. Yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa, menyajikannya kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi siswa dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Itu barangkali Bu. Oh iya, berarti dari pengembangan ini nanti dalam observasi Bu Mira ingin mengembangkan pertama dari kemampuan intelektualnya, yang kedua dari emosional, sosial emosional siswa. Nah dari kemampuan intelektual tadi yaitu pembelajarannya berdiferensiasi. Ya, bagus sekali ya Bu Mira ya. Nah di sini kan Bu Mira pasti sudah merancang ya pembelajarannya. Iya, pasti ada strategi, metode, atau misalkan model yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Nah, bisa dijelaskan sama Bu Mira? Oh iya, untuk strateginya mungkin saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus yang keduanya pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Itu strateginya Bu. Untuk modelnya saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh iya, jadi di sini bagus sekali ya strategi dari Bu Mira ini nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang berfokus pada PSE juga ya. Nah terus model pembelajarannya yaitu PBL menggunakan problem based learning. Terus metodenya diskusi kelompok. Diskusi, nanti berdiskusi kelompok ya antar siswa. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang dipersiapkan oleh Bu Mira? Untuk media pembelajaran mungkin saya menggunakan laptop, LKPD sama dengan media video. Oh iya, menggunakan media video nantinya yang fokus mungkin ya. Fokus ya. Nah, kira-kira sudah menyiapkan kapan gitu mau observasinya gitu waktunya? Insya Allah mungkin hari Senin ya. Hari Senin ya, kita mulai jam 8-an lah paling siang di kelas 3. Siap. Iya, insya Allah mudah-mudahan nanti berjalan lancar ya. Nah dari situ Bu Mira masih ada kesulitan atau misalkan ada persiapan yang belum selesai nanti untuk persiapan observasi? Kalau untuk persiapan mungkin insya Allah sudah matang. Alhamdulillah. Mungkin hanya mengkondisikan anak-anak di kelas saja nanti untuk kita pembagian per kelompoknya mungkin Bu, seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik itu dari segi RPP, medianya tadi sudah diterangkan. Nah,
kira-kira apa yang Bu Mira dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan mungkin saya harus bukan saya harus ya, sebenarnya saya lebih siap untuk melakukan observasi nanti. Terus saya akan lebih menyiapkan mungkin tentang media yang akan nanti saya gunakan di kelas gitu. Terima kasih sebelumnya ya Bu Mira ya sudah meluangkan waktunya, sudah bercakap-cakap dengan saya dan melihat dari percakapan tadi itu bahwa Bu Mira sudah siap untuk melakukan observasi ya, sudah dipersiapkan semuanya baik itu dari strategi, metode sampai alat-alat pun ya sudah dipersiapkan dengan baik ya. Terima kasih Bu Mira, mudah-mudahan nanti pas observasi berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, yang telah dipersiapkan ya. Terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat ya. Hari ini ada yang mau masuk kan? Kita berdoa dulu. Semuanya siap sempurna untuk berdoa. Kita ketua kelas untuk ingin berdoa. Berdoa mulai. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, biar lebih semangat, Ibu akan pimpin kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Ada hafal nggak lagunya? Oke, siap-siap ya. Indonesia semangat kan? Masih semangat? Semangat. Sekarang kita mulai ke pembelajaran ya. Sebelumnya Ibu udah mengumumkan hari ini kita belajar apa? Pecahan. Ada yang tahu nggak arti dari pecahan? Atau contoh pecahan itu seperti apa? Itu apanya? Contohnya 1/2, terus 1/5, terus 1/3. Nah, misalkan 1/2, yang satunya itu disebut apa? Pembilang. Yang duanya disebut Oke, untuk biar yang lebih pahamnya lagi, kita simak video. Pecahan, yaitu materi matematika. A per B. A-nya disebut pembilang, B-nya disebut penyebut. A dan B adalah bilangan cacat. Ada yang tahu bilangan cacat? Dimulai dari berapa? 1. Bilangan cacat. Ada bilangan cacat, ada bilangan asli. Kalau bilangan cacat dimulai dari berapa? Kalau bilangan asli? 1. Kalau bilangan cacat? 0. Tapi dengan syaratnya yang B-nya atau penyebutnya harus tidak sama dengan 0. Ngerti? Ada yang ditanyakan? Enggak, kita lanjut. Dengan 0. Nah, untuk memperjelas lagi, Nanti kalau misalnya satu bulatan pizza itu tadi disebut apa? 1/2. Satu bulatan pizza. Satu buah pizza itu satu bagian yang utuh. Kalau misalnya, berarti kalau misalnya pizzanya dibagi 2, nah, bagian-bagian satunya bernilai berapa? 1/2 atau jadi pecahan itu apa?
dua ini adalah betul. Jadi 1/2 atau setengah itu adalah betul. Nah, sampai sini ya ilustrasi pizza yang ditanyakan. Ngerti nggak? Ngerti. Sekarang kalau misalkan satu buah pizza kita dibagi menjadi berapa bagian? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini bernilai berapa? 1/8. Nah, berarti udah pada ngerti? Baik. Simak lagi video yang kedua, ilustrasi yang kedua selanjutnya. Sebuah pizza dipotong menjadi 4 bagian. Sekarang kalau misalkan ini lingkaran dibagi dengan berapa bagian tadi? Yes? 8. Oke, kita coba alisir. Nah, yang hasilnya ada berapa bagian? 3. Berarti otomatis pecahannya berapa per berapa? 3/8. Sudah pada ngerti? Lanjut lagi. Baik, kita lanjut pada ilustrasi ketiga. Anak membawa kue. Seperti ini ya. Kemudian kue dipotong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kue tersebut dimakan Rudy 2 potong. Nah, kue yang dimakan Rudy jika dinyatakan dalam pecahan adalah 2/6. Kenapa pemilihannya 2? Pintar. 2 itu adalah. Kenapa untuk pecahan ini disebut 3/4? Kenapa Pak Ustaz? Kenapa pecahan ini disebut 3/4? Yang tiganya? Yang tiganya karena yang berwarna ada 3. Kalau yang 4-nya jumlah semua bagian baik yang berwarna atau yang tidak berwarna jumlahnya ada 4. Jadi bentuk pecahannya 3/4. Maka kita dapat menuliskan penyebutnya 4. Selanjutnya, nah, bentuk pecahannya adalah 4/9. Kenapa pembinaannya 4? Kita lihat yang di warna ada tingkat 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Lalu kenapa penyebutnya 9? Pintar, 9 itu adalah semua bagian yang diwarna maupun yang tidak diwarna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi bentuk pecahannya adalah 4/9. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video tentang pembelajaran pecahan pada materi kelas 3. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Dari bagian yang utuh. Bagian-bagian yang berupa pecahan apa aja? 9 dan penyebut. 9 dan penyebutnya bilangan cacat. Dengan syarat penyebutnya tidak boleh
perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan jawabannya di depan. Coba maju. Oh. Berdua. Yang lainnya samakan jawabannya. Coba periksa. Apakah yang dimaksud dengan petasan? Bagian yang utuh. Ibu simpulkan lagi. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Satu bagian yang utuh. Bukan satu. Sebagian dari bagian yang utuh. Bagian-bagian dari pecahan? Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebutnya bilangan bilangan cacat dengan syarat penyebutnya tidak sama dengan nol. Nah, untuk lebih paham lagi, coba kerjakan soal. Sekarang coba isi, coba jawab. Pertanyaannya coba jawab. Soalnya di situ ada keterangan waktu pengerjaan soalnya cuma 15 menit. Ya, jumlah keseluruhan soalnya 15 nomor ya. Coba pergunakan waktunya dengan baik. Udah semuanya? Nah, kumpulkan lagi. Coba kumpulkan lagi. Nah. Coba sekali lagi. Apa yang dimaksud dengan pecahan? Bagian-bagian dari pecahan. Penyebut. Pembilang dan penyebutnya harus bilangan cacat. Penyebutnya tidak boleh sama dengan nol. Ngerti semuanya? Nah, biar lebih semangat lagi, nah, kita nyanyi ya sama-sama ya. Ada yang tahu nggak lagunya Manuk Dadali? Tahu? Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya, tapi harus dengan suara lantang biar ketahuan semangat ya. Ya, mau? Udah, perhatikan. Yuk, kita nyanyi. Perhatikan semuanya. Yuk, nyanyi sama-sama. Jauh di awak-awak, bebek kencang-kencang, namun saya kadang. Untuk materi selanjutnya, materi yang akan datang, kita akan membahas tentang pecahan 9. Baik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Saya dengan penderita kesehatan sepertinya. Begini kan pada sebelumnya kan kita sudah bercakap ya Bumira ya mengenai observasi. Pada saat itu kita bercakap mengenai persiapan Bumira ya untuk melaksanakan observasi. Nah, pada observasi itu kan sekarang alhamdulillah kita berada di observasi. Nah, harapan Bumira itu pada pasca observasi ini apa yang Bumira harapkan pada percakapan kita hari ini? Harapan saya saya ini sharing ya, ingin sharing buat masih kemarin. Jadi saya mendapat solusi tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin. Jadi Bumira itu mendapatkan solusi ya dari kemarin observasi. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bumira kemarin setelah melaksanakan observasi di kelas? Perasaan saya setelah observasi
lega sekaligus senang ya, karena pas kemarin observasi itu anak-anak antusiasnya sangat luar biasa untuk melakukan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ya, Bumira sangat senang sekali untuk kita melaksanakan observasi dan anak-anak juga sangat antusias dalam belajar. Nah, pada saat observasi kan kita berbincang-bincang atau bercakap mengenai salah satu rencana perbaikan. Nah, apakah dalam pelaksanaan observasi tersebut ada perbaikan yang direalisasikan dalam observasi? Untuk mungkin rencana perbaikan ya kan pas observasi itu mungkin ada perbaikan, saya sudah sampaikan mungkin ke media ya. Nah, alhamdulillah observasi kemarin itu sudah terrealisasi mungkin alhamdulillah medianya. Jadi kita itu menggunakan mungkin untuk mewarnai di dalam pertanyaan menjawab soal, saya untuk memberikan krayon untuk bagaimana menandai jawaban yang benar mungkin dalam pertanyaan tersebut. Jadi pada perbaikan pada saat observasi itu dan dalam observasi Bumira menggunakan media menggambar mungkin ya, soalnya tadi disebutkan ada krayon, terus ada misalkan gambar yang harus diwarnai. Nah, itu bagus sekali ya Bu, sesuai dengan pembelajaran diferensiasi di mana anak belajar secara visual ya. Dan pada saat observasi, apakah tujuan pembelajaran yang Bumira susun itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai Bu. Kan itu tadi yang kiranya anak-anak bisa memahami, bisa mengetahui pecahan itu, untuk pecahan itu seperti apa, contoh pecahan itu seperti apa. Alhamdulillah anak-anak bisa membedakan pecahan biasa seperti apa, terus dengan contoh yang dari kehidupan sehari-hari mungkin seperti yang waktu di kayak program itu mulai bisa, jadi anak-anak lebih mudah untuk menentukan itu atau mengetahui pecahan itu seperti apa. Jadi mungkin juga pembelajarannya sudah tercapai di mana anak dapat mengetahui, dapat menyajikan pecahan menggunakan benda nyata ya, tadi seperti bisa ya. Nah, menurut Bumira apa nih yang sudah baik dari pembelajaran yang telah Bumira laksanakan pada saat observasi? Mungkin yang sudah baiknya mungkin tidak terlalu baik ya, masih ada kekurangannya sedikit. Pasti ada yang baiknya. Mungkin bisa disebutkan dulu yang baiknya. Kalau yang baiknya mungkin dalam pembelajaran kemarin alhamdulillah anak-anak lebih cepat mengerti dalam mengerjakan soal, meskipun ya mungkin waktunya mungkin kurang banyak. Kan kalau anak-anak kan itu beda-beda kemampuannya, ada yang cepat dalam mengerjakan, ada yang mungkin terlalu lambat untuk susah matematika. Jadi sebagai itu anak-anak mungkin karena menggunakan media juga ya, Bumira menggunakan media pembelajaran, jadi mungkin itu sudah termasuk pada hal yang baik dari Bumira memberikan pembelajaran menggunakan media secara nyata atau berupa bisa atau berupa video ya. Nah, apakah yang dirasa kurang pada pembelajaran observasi kemarin? Yang dirasa kurang mungkin untuk penerapan kelompok mungkin ya Bu. Sebelumnya itu mungkin kelompoknya tidak secara heterogen. Jadi kelompoknya sesuai yang anak-anak pilih. Jadi ada yang kemampuannya yang lebih, ada bersama anak yang lebih juga, sedangkan yang istilahnya belum terlalu ini yang kurang atau gimana, itu mereka berkelompok juga sama yang kurang. Jadi intinya bagian kelompoknya tidak heterogen gitu. Jadi dalam pembagian kelompok ya Bumira ya. Dan strategi Ibu Bumira ini ya untuk mengatasi tadi kekurangannya dalam pembentukan kelompok tadi, kira-kira bagaimana untuk pengembangan ke depannya? Mungkin untuk pengembangannya nanti saya lihat dari pengembangan antusiasme minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus selanjutnya itu mungkin untuk saya sendiri sebagai pengajar atau guru harus lebih menguasai pembelajaran yang akan disampaikan untuk nanti pembelajaran selanjutnya.
dan juga untuk penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagus sekali ya pengembangannya. Yang pertama nanti Bu Mira kakak mau sesuai dengan pembagian kelompoknya kesiapan belajar siswa ya. Nah terus yang kedua yaitu bahwa Bu Mira akan mempelajari atau menguasai lagi pembelajaran yang akan diberikan pada saat pembelajaran. Nah yang ketiga itu tadi akan melaksanakan pembelajaran secara diferensiasi yang bagus sekali ya Bu Mira ya pengembangannya. Nah kapan nih kira-kira pengembangan tersebut akan Bu Mira rencanakan terus akan dilaksanakan? Pengembangan tersebut mungkin untuk pembelajaran selanjutnya mungkin nanti setelah saya setelah saya membuat rencana pembelajaran lagi, nanti insya Allah rencana pengembangan itu saya laksanakan. Setelah pembelajaran pada saat pembelajaran berikutnya yang akan dicoba lagi mungkin pengembangan lagi dan kita lagi pada saat pembelajaran selanjutnya. Dan kira-kira siapa saja yang mungkin nanti yang membantu Bu Mira dalam pengembangan rencana ke depan itu? Untuk yang membantu mungkin saya mencoba rekan guru mungkin rekan guru dan anak-anak juga dalam nanti menerapkan pembelajaran dan komunikasi. Jadi sekali ya nanti ada kerjasama mungkin kolaborasi dengan rekan guru serta mungkin anak-anak juga nanti akan diikutkan ya. Dan kira-kira apa yang dapat Bu Mira simpulkan dari percakapan tadi? Dari percakapan ini sih yang saya simpulkan, yang saya dapatkan, saya merasa lebih bisa menemukan solusi untuk nanti pembelajaran selanjutnya. Dan kekurangan saya mungkin nanti saya akan memperbaiki yang lebih lagi. Insya Allah pembelajaran ke depannya akan lebih lagi membuat anak semangat dalam belajar. Ya Bu Mira pasti bagus sekali ya, mudah-mudahan apa yang Bu Mira mau kembangkan atau yang Bu Mira harapkan itu bisa benar-benar terlaksana dan terrealisasi dalam pembelajaran. Ya mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan lagi? Mungkin untuk sampai jadi cukup barangkali ya. Mungkin untuk pembahasan yang selanjutnya barangkali saya menemukan sesuatu atau apa untuk berdiskusi mungkin saya akan menghubungi Ibu. Terima kasih Bu Mira, kita sama-sama berkolaborasi, kita saling sharing ya mengenai pembelajaran. Nah mungkin kalau tidak ada lagi yang mau sampaikan, kebetulan saya akan pas lagi ya. Terima kasih.